Ya, terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore, Majelis kita semua. Tentunya di segmen kali ini, di segmen terakhir program Majelis Sore, masih bersama dengan Bapak di sini untuk menyampaikan seputar pendidikan Islam di era modernitas hari ini. Modern, ini sebuah hal yang kemudian juga dijadikan sebagai acuan seseorang. Kadang orang berlomba-lomba untuk disebut sebagai orang modern, Pak. Mengingat dengan status sosial yang mungkin dianggap lebih tinggi, kemudian juga fasilitas, kemampuan dan lain sebagainya ini dianggap jauh melebihi daripada orang-orang yang tradisional. Nah, sebenarnya kalau kita bedah secara singkat begitu, orang modern ini tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keislaman harusnya bersikap dan berperilaku seperti apa? Ya, jadi apa namanya yang saya sebutkan tadi, masyarakat modern itu masyarakat yang mengedepankan rasionalitas, mengedepankan Mhm, empirisme ya. mhm, Atau dalam pengertian begini, masyarakat modern itu masyarakat yang makin mempercayakan kepada institusi ilmu pengetahuan, kepada sains. Jadi kalau dulu orang selalu misalnya datang kepada seseorang hanya untuk mendapatkan misalnya nasihat, jalan mhm. keluar dari problematika yang dihadapinya, akhirnya kan sudah ada psikiater, sudah ada psikolog dan Betul. sebagainya. Jadi berarti peran daripada apa namanya keagamaan itu sudah diambil oleh peran-peran dalam bidang ilmu pengetahuan itu sendiri misalnya. Kemudian masyarakat modern itu masyarakat yang sangat mobile ya, Mhm, sangat mobile. Jadi mobilitas manusia modern itu luar biasa dan itu didukung oleh sumber informasi dan perangkat-perangkat ilmu pengetahuan teknologi informasi itu sendiri yang sudah luar biasa hari ini. Jadi kita tidak boleh apa namanya mengekang diri lagi di dalam sebuah kawasan wawasan yang sempit yang sebenarnya belum tentu itu berasal daripada nilai-nilai agama. Jadi sebenarnya kemodernan itu bisa, yang lebih penting itu adalah value-nya, sistem mhm, nilainya, value sistemnya. Jadi kemodernan itu ada sistem nilai tadi, misalnya menghormati lingkungan. Nah, mhm. masyarakat modern yang benar-benar modern itu menghormati lingkungan, maka ekologi menjadi sangat penting. Saya kira ini dalam Islam sudah luar biasa ditempatkan itu. Nah, saya misalnya memberikan sering contoh kepada mahasiswa begini. Eh, Kalau di sekolah, di madrasah, di mana itu ada terpampang di dinding itu misalnya apa namanya kebersihan adalah sebagian daripada iman, an-nazafatu minal iman ya. Mhm. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu kan makanya para fuqaha itu mengarang kitab-kitab fikih itu di bab-bab awal itu pasti tentang Taharah. kebersihan, tentang tahara. Itu kan luar biasa apresiasi kita. Tetapi kenapa di dalam masyarakat tertentu kita ini nilai-nilai kebersihan itu tidak tertanam dengan baik. Mhm. Nilai-nilai kesehatan dan sebagainya misalnya. Nah, apalagi di era pandemik semacam ini, ah, Ya. nah, pandemik semacam ini yang penting kan adalah iman, Mhm. aman, dan imun, itu kan? Ya. Makanya 3M harus tetap kita jalankan misalnya. Jadi tidak benar kalau kita kegiatan keagamaan tapi melanggar protokol kesehatan misalnya. Kita salat Jumat tetapi orang nggak ada yang pakai masker lagi di era ini. Kan tidak ada benar. Jadi kita bahwa Islam itu sudah agama yang sangat luar biasa. Solutif itu, mampu memberikan solusi-solusi kemodernan ke masa depan itu. Jadi tentang konsep an-nazafatu minal iman tadi, kebersihan dan sebagian dari iman, bukan sekedar jargon. Mhm. Tapi bagaimana, apakah rumah tangga kita bersih? Apakah lembaga pendidikan kita bersih? Apakah kantor kita bersih? Dan bersih tersebut tidak hanya dikategorikan untuk makna yang sebenarnya, tapi juga mungkin lebih kepada sektor bersih dalam hal perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Iya, begitu juga jadi Pak ya? lahir batin. Mhm. Jadi kita jangan juga mengatakan bahwa enggak penting lahir batin saja, enggak. Mhm. Makanya ada ajaran tentang najis, ada ajaran tentang tahara. Mhm. Islam meletakkan itu luar biasa. Baik, Nah, baik. jadi apa namanya kita harus memberikan sebuah atensi yang penting terhadap kemodernan dan kemajuan. Yang kedua begini, kami kan dari lembaga pendidikan Islam nih.
Betul. Nah, ini kami terus memikirkan langkah-langkah strategis ke depan seperti apa. Nah, salah satu upaya kita hari ini adalah kita mencoba membangun ilmu yang disebut dengan inter dan multidisipliner itu. Hmm. Selama ini kan agama jalan sendiri itu. Ya. Fikih misalnya jalan sendiri. Hmm. Biologi jalan sendiri misalnya kan. Kimia jalan sendiri, fisika jalan sendiri. Nah, ini oleh Ian Barbol disebutnya harus diintegrasikan. Jadi integrasi dan interkoneksi dari semua yang ilmu pengetahuan ini. Jadi kalau begitu tawaran ke depan bahwa Islam itu harus dihadirkan dengan menggendong pendekatan multi dan integrasi interdisipliner dan multidisipliner ini. Baik, Itu ya integrasi tantangan kita ke ilmu depan. antara ilmu sains dan ilmu agama ini rasanya dijadikan perlu, Pak ya? Iya, itu proyek kita ke depan. Mhm. Itu yang belum selesai. Itu yang harus kita garap ke depan. Bagaimana menciptakan ilmu yang inter dan multidisipliner itu yang tidak terkotak-kotak lagi ilmu itu. Baik. Karena Tidak selama ada ini kan ada dikotomi ilmu lagi. umum, ada ilmu Nah, agama. itu peninggalan penjajah. Baik. Ilmu umum itu diajarkan dulu di sekolah zaman kolonial, ilmu agama itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Memang ini adalah strategi penjajah supaya Islam itu tidak menjadi sebuah kekuatan besar. Baik. Padahal dalam Islam sendiri itu tidak ada ilmu umum, ilmu agama dan seterusnya. Semua ilmu itu dari Allah itu. Kebenaran itu dari Allah. Nah, itulah yang akan kita kejar hari ini, kita lakukan karena kami di Pasca misalnya dari S2, S1, S2, S3 itu kita kembangkan dengan pendekatan multi dan interdisipliner ini untuk menjawab tantangan kita ke depan. Masya Allah, itu yang kita harapkan semua, karena sekali lagi bukan hanya sekolah formal yang kemudian juga menerapkan hal tersebut dengan baik agar mendapatkan output para siswa dan siswi yang kemudian hari ini tidak hanya disibukkan dengan menghitung-hitung saja, namun dibalik itu semua kembali lagi bahwa semua ilmu adalah miliknya Allah. Begitu. Terakhir yang ingin disampaikan dalam seputar tema kita pada hari ini sebagai closing statement. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ilmu ini adalah milik Allah. Kebenaran itu adalah milik Allah. Al-haqqu min rabbika ya fala takunanna minal mumtarin itu. Kebenaran itu adalah dari Tuhanku. Karena itu maka ayah atau konsep tentang ayah itu ayat berarti tentang bukti atau sign tentang kekuasaan Allah itu ada pada 3 tempat. Pertama adalah al-anfus pada diri manusia. Itu ada 2 dimensi. Pertama akliyah, yang kedua adalah rasa. Akal dan rasa. Ini 2 fakultas yang harus kita hidupkan dalam diri kita. Yang kedua adalah kebenaran ilahi, kebenaran Allah itu pada al-kaun, pada semesta semua ini. Dari mikrokosmos ke makrokosmos. Itu semua. Dari mikrobiologi ke makro. Itu semua adalah al-kaun. Di situ ada hukum-hukum, ada kausalitas. Siapa yang menetapkan kausalitas? Adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, jadi kita harus menggali ilmu pengetahuan, baik fisika, biologi, kimia, dan sebagainya, kedokteran. Siap. Bukankah ilmu kedokteran sendiri lahir dari dunia Islam? Ibnu Sina misalnya. Betul. Apakah matematika juga lahir pada awalnya dari dunia Islam? Al-Khawarizmi, itu dengan teori trigonometrinya, dan lain sebagainya. Kita ingin kembali mengembalikan ini ke tangan, ke pangkuan umat Islam sebenarnya, yang sudah lama berpisah ke dunia lain. Jadi, profesor saya dulu di Pajajaran selalu menggagas yang disebut dengan ilmu tauhidillah itu. Yang untuk mengkanter yang disebut IBS, ilmu barat sekuler hari ini yang luar biasa. Kita tidak anti ilmu barat, tapi bagaimana kita memberikan roh kepada kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi karena itu maka antara basis empirikal dengan basis transidental harus kita pertautkan, harus kita ketemukan di dalam sebuah kebenaran ilmiah. Inter dan multidisipliner tadi. Ya, yang ketiga tentu saja kita harus mengajar kebenaran ilahi, kebenaran Allah, eksistensi Tuhan itu terus saja diberitakan di dalam kitab suci, Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil itu dan sob-sob yang lain itu berbicara tentang Allah adanya zat yang maha kuasa. Betul. Hanya satu pesan moral terbesar itu adalah adanya zat yang maha berkuasa yang menciptakan segala-galanya itu hanya Allah.
Itulah konsep monoteisme, itulah konsep tauhid sebenarnya. Kalau ini mampu kita jabarkan, kita mampu kita internalisasikan di dalam berbagai sistem materi konten pembelajaran kita, luar biasa ilmu tauhid Betul, ini. betul, setuju itu, Itu. Pak. Jadi itulah barangkali ke depan kita harus bergandengan tangan untuk membangun sebuah peradaban Islam berkemajuan, Islam yang memberikan sebuah nilai-nilai solutif bagi manusia yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Wahyudin MSI. Itu juga yang menjadi harapan bagi kita semua karena mengingat kesiapan dari sumber daya manusianya, baik itu tenaga pengajar di lingkup sekolah maupun juga di lingkup universitas atau perguruan tinggi yang kemudian juga memberikan informasi pemahaman-pemahaman kepada para siswa-siswinya. Dan tidak lupa juga peranan dari keluarga yang paling utama untuk memberikan fondasi tersebut agar terciptanya generasi manusia yang insya Allah berakhlak dan beretika. Terima kasih Pak Wahyudin yang sudah hadir di Studio Duta TV. Terima kasih bagi para pemirsa di rumah yang kemudian juga menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Semoga mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan dari tayangan kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Gusti Muhammad Hermawan dan Pak Wahyudin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.